Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Judul dari ujian akhir semester saya yaitu Pemberdayaan Masyarakat Miskin ditinjau dari program pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang tinggi akan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang, maka harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis dan sistematis, misalnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus ikut andil dalam permasalahan kemiskinan melalui program-program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, proses pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia salah satunya dilaksanakan melalui program pemerintah. Program pemerintah menyebut bahwa pemberdayaan masyarakat miskin merupakan jalan untuk mengentaskan masyarakat miskin dan diarahkan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu penurunan berbagai biaya hidup yang harus dipikul masyarakat miskin, dan yang kedua yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan keluarga, dan keduanya harus terlaksana secara seiring atau seimbang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini yaitu pengertian dari kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan program pemerintah. Kemiskinan sendiri merupakan kurangnya barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya itu program pemerintah, di mana menurut KBBI program pemerintah ini adalah rencana kerja yang disusun oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Jadi tugas ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur, terutama artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan, di mana di sini kemiskinan merupakan salah satu isu krusial di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ini, salah satunya dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Berikut beberapa upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program pemerintah. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Keluarga Harapan atau PKH. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Keluarga Harapan ini mengambil sampel yaitu di Kecamatan Semarang Tengah. Di sana peran pendamping PKH telah melakukan perannya dengan baik. Peran tersebut dalam 4 kategori yaitu peran dan keterampilan fasilitatif, peran dan keterampilan sebagai pendidik, peran dan keterampilan sebagai representasi atau perwakilan masyarakat, serta peran dan keterampilan teknis. Selanjutnya yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan kelompok usaha bersama atau disingkat dengan KUB.
Jika dilihat dari kegiatan usaha, Kube dikelompokkan menjadi 3, yaitu Kube harian seperti usaha dagang sembako, dagang kue, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Kube bulanan seperti tanaman sayur-sayuran, ternak ikan dengan sasaran masyarakat kelompok non-fakir dan miskin. Yang ketiga yaitu Kube tahunan seperti usaha ternak sapi, kambing dengan sasaran masyarakat kelompok miskin. Lalu pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya yaitu melalui proses pendidikan non-formal. Pada proses pemberdayaan ini diambil sampel di Kabupaten Halmahera Barat, di mana masyarakat miskin di sana melalui pendampingan yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan kepada lembaga pendidikan non-formal, sehingga proses kegiatan belajar mengajar atau organisasi sosial dan LPM dapat tampil kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Dengan adanya upaya meminimalisir angka kemiskinan, maka masyarakat perlu memanfaatkan program yang ada di PKBM. Salah satu program untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam peningkatan kualitas hidup agar keberdayaan dan kesejahteraan hidup dapat tertutupi dengan ilmu dan pendapatan yang mereka miliki. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui penerapan teknologi tepat guna. Jadi teknologi tepat guna ini umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima yaitu penutup. Jadi di sini program-program pemberdayaan masyarakat miskin yang diluncurkan pemerintah memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat miskin. Namun hal tersebut masih terdapat beberapa tantangan atau kendala yang perlu diatasi agar program-program tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, dengan memperkuat target program, meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan program-program pemberdayaan masyarakat miskin dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka atau sumber referensi yang saya kutip untuk pembuatan tugas atau ujian akhir semester ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.